Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan ya share screen-nya ya? Izin, sudah muncul Bu, sudah kelihatan. Iya. Baik, kali ini ini hari pertama, jam pertama ya? Iya Kuliah Bu, satu. benar Bu. Iya Bu. Ya, jadi kita hari ini kuliah konsep pemrograman. Jadi memang untuk mata kuliah konsep pemrograman ini ada teori sama ada praktek ya. Kemudian prakteknya kalau pemrograman memang dalam 1 minggu itu 2 kali. Jadi 2 kali praktikum sehingga Selasa sama Kamis ya kalau jadwal kita. Jadi ini adalah materinya sudah saya upload. Saya adalah salah satu yang ada di sini namanya. Jadi nama saya Entin Mardiana. Biasanya saya memang mengampu konsep pemrograman, struktur data gitu ya. Kemudian kecerdasan buatan kalau sudah di mata kuliah semester 3. Jadi nanti yang kita pelajari di mata kuliah ini, saya belum upload ini ya. Harus saya carikan dulu. RPS-nya. Nanti saya upload RPS-nya. Jadi kalau di mata kuliah ini itu nanti kita belajar seperti yang sudah saya upload itu untuk minggu pertama itu nanti kita belajar pengenalan pemrograman C, kemudian dasar pemrograman C gitu ya. Kemudian yang minggu ketiga ini nanti akan saya gabung antara pengenalan pemrograman C sama dasar pemrograman C ya. Kemudian yang ketiga itu pengambilan keputusan. Yang keempat sama pengambilan keputusan ini dibagi 2 gitu ya. Materinya sebenarnya
tentang pengambilan keputusan, tapi nanti dipecah jadi 2 karena nggak cukup ya kalau 1 minggu. Kemudian yang berikutnya adalah materi looping atau perulangan proses. Kemudian yang berikutnya adalah, ini juga 2 minggu. Kemudian berikutnya adalah fungsi. 2 minggu, kemudian ada array, ada string, kemudian ada pointer, kemudian ada struktur ya. Jadi kalau nanti kita belajarnya itu 14 minggu ya. 14 minggu itu sudah termasuk UTS UAS. Ya, 16 minggu. 2 minggu itu kan ini ya, pendalaman ya. Nah, nanti mungkin memang ada beberapa materi yang akan dimasukkan ke struktur data. Ini mungkin nanti pointer 1 kali, strukturnya 1 kali. Nanti untuk RPS-nya saya upload juga. Ini ada teman yang masuk. Saya lupa mestinya masuk Dewa Device. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang pengenalan pemrograman C. Jadi kita belajar tentang sejarah. Jadi kenapa kita belajar di konsep pemrograman ini tentang bahasa C gitu ya. Karena memang bahasa C ini kita nanti akan belajar programming yang mendasar gitu ya. Di mana bahasa C itu kalau kita itu memahami ya, sintak yang ada di dalam bahasa C itu nanti kita mudah memahami bahasa pemrograman yang lain. Apakah itu PHP ataukah itu bahasa Java gitu ya. Apakah itu Python. Ya, jadi sejarah dari bahasa C seperti ini ya. Jadi dia dikembangkan oleh Martin Richards itu pada tahun 67. Kemudian pada tahun 70 itu dikembangkan bahasa yang disebut dengan bahasa B ya. Kemudian dari bahasa B ke bahasa C itu akhirnya dibuat oleh Dennis Ritchie itu tahun 70-an yang itu dikembangkan oleh sebuah perusahaan namanya Bell Telephone Laboratories ini ya. Nah, bahasa C akhirnya memang digunakan pertama kali itu menggunakan sistem operasi Unix. Direkod kalau semoga nggak ada yang telat lagi. Nah, kemudian bahasa C ini itu adalah dia menjadi compiler ya. Jadi dia menjadi compiler yang dia bisa dikompilasi gitu ya di dalam di dalam compiler C, walaupun dia itu ya nggak sama gitu ya. Jadi kalau buatan Microsoft gitu ya, kemudian nanti di-compile kalau di Linux gitu ya, itu harusnya bisa ya, atau di Unix itu bisa. Jadi kalau kita nanti pakai code blocks ya, karena kalau pakai punyanya compilernya punyanya Microsoft itu berbayar.
dulu kita pakai Microsoft gitu ya, Microsoft Visual C++, cuman akhirnya semakin sulit karena ininya ya, infrastrukturnya itu agak berat. Akhirnya kita pakai yang sederhana aja. Nanti kita bisa pakai code block atau bisa pakai ini apa? Compiler online ya. Code block sih itu nanti bisa di-download sendiri. Atau nanti saya kasih versi yang lama juga ada. Saya nggak perlu download yang versi terbaru gitu ya. Nanti kalau karena sama sebenarnya, jadi mau dikompil di versi manapun bisa. Karena fasilitas tambahannya itu kita tidak begitu membutuhkan. Jadi beda dengan kalau nanti sudah tugas akhir ya, kalau mau pakai Python, kalau mau pakai apa? Pakai PHP gitu ya, itu memang harus versi-versi yang sesuai. Bisa jadi versi yang terbaru juga terlalu apa? Terlalu berat gitu ya, atau nggak cocok dengan library-library yang lain. Nah, kemudian bahasa C ini itu nanti akhirnya distandarkan, gitu ya. Jadi memang ada bahasa C yang dia itu nggak standar. Nah, yang kita pakai itu nanti adalah bahasa C yang dia standar. Jadi kalau pakai compilernya, compiler yang dia itu menganut standarisasi bahasa C. Namanya ANSI ini ya, ANSI C nanti. Jadi ANSI itu singkatan dari American National Standards Institute gitu ya. Di mana perintah-perintahnya itu nanti distandarisasi oleh ANSI ini. Nah, di ANSI itu standarnya menetapkan ada 32 perintah. Atau kalau di sini disebut kata-kata kunci atau keywords. Gitu ya. Jadi ada 32 perintah yang itu menjadi standar di dalam ANSI. Jadi kalau bahasa C itu dia mengadopsi standar dari ANSI, maka disebut dengan ANSI. Nah, kemudian banyak pemrograman yang dibuat dengan bahasa C gitu ya. Seperti assembler, interpreter gitu ya. Jadi WordStat, DBase ini ya. Cuman ini memang sudah enggak banyak digunakan ya. Karena sudah ada Word itu ya. Sudah ada Office. Dulu saya sempat kalau saya dulu kuliah gitu ya pakai WordStar gitu. Permisi Bu. Ya? Share screen-nya tidak terlihat Bu. Ini juga teman-teman mahasiswa juga nggak kelihatan share screen jenengan. Tidak kelihatan apa? Share screen, tampilan Oh, jenengan. tidak kelihatan. Iya, mati Bu. Bentar. Saya tadi pakai Windows sih. Izin Bu, mungkin belum entire screen Bu, makanya jadi nggak muncul. Oh iya. Kok nggak ngomong dari tadi? Ini kelihatan. Kelihatan Bu. Sudah kelihatan Bu. Sudah Bu kelihatan Bu. Makasih Bu. Jadi bahasa C ini akhirnya nanti banyak yang aplikasi itu dibangun dari bahasa C gitu ya. Nah, di mana bahasa C itu dia mengkombinasikan ya antara bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah. Jadi bahasa C itu sering disebut bahasa tingkat menengah. Apa sih maksudnya bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah?
Jadi kalau bahasa tingkat rendah itu assembly atau bahasa mesin, nah itu bahasa tingkat rendah. Jadi kalau dalam bahasa assembly itu bahasanya itu sulit dipahami oleh manusia gitu ya. Jadi move AX5 gitu ya. Jadi tidak mendekati bahasa manusia. Sementara kalau bahasa tingkat tinggi itu bahasa pemrograman yang dia sangat mendekati dengan bahasanya manusia gitu ya. Nah, bahasa C itu berada di tengah-tengah. Jadi kemudahan dalam membuat program yang ditawarkan pada bahasa tingkat tinggi dan kecepatan eksekusi pada bahasa tingkat rendah ini diwujudkan dalam bahasa C. Nah, bahasa C itu adalah termasuk di dalam compiler. Gitu ya. Jadi ada kalau dalam bahasa pemrograman itu ada yang namanya interpreter, ada yang namanya compiler. Jadi kalau compiler itu apa? Kalau compiler itu ini. Di sini dijelaskan dulu interpreter ya. Jadi kalau interpreter itu dia menerjemahkan program itu baris per baris, gitu ya. Keuntungannya itu apa? Jadi contohnya adalah basic ya. Ada yang pernah belajar bahasa basic? Ada? Belum pernah, Bu. Belum pernah, Bu. Belum pernah, Bu. Ini belum pernah buat program semua ya? Ada yang sudah pernah? Belum. Saya belum, Bu. Belum. Belum. Jadi kalau bahasa basic itu dia dieksekusi atau dijalankan per baris. Keuntungannya kalau dijalankan per baris itu nanti dia lebih mudah. Enggak ada ya contoh. Nah ini ya. Jadi kalau dalam bahasa C itu dia nggak dijalankan per baris. Jadi kalau misalnya contohnya ini ya. Nah ini. Jadi ini kan dalam satu program ini itu ada 2 baris gitu ya. Nah ada 2 baris ini dia tidak dijalankan per baris. Kalau dalam bahasa C karena dia compiler itu dia cari dulu mulainya di mana, akhirnya di mana, baru semuanya itu akan dieksekusi gitu ya. Nah kalau interpreter itu dijalankan per baris ini. Jadi integer bilangan sama dengan 5. Nah nanti keunggulannya apa kalau interpreter? Kalau keunggulannya itu ketika ini ya melakukan penelusuran, kalau per baris itu sudah keluar outputnya itu lebih mudah. Benar enggak baris ini? Benar enggak baris ini gitu ya. Nah kalau bahasa C itu dia masuk compiler. Kalau dari sisi pengecekannya per baris itu lebih cepatan interpreter ya. Kelemahannya apa gitu ya? Kelemahannya itu justru kalau interpreter itu dia menjadi lambat gitu ya. Jadi kenapa? Karena harus diterjemahkan per baris. Baris dulu outputnya apa, per baris outputnya apa gitu ya. Itu justru sebenarnya kalau dari sisi waktu eksekusi lebih lama. Tapi kalau untuk pengecekan hasilnya itu lebih cepat, gitu ya, karena per barisnya sudah diketahui outputnya apa. Kemudian saat program dieksekusi, interpreter juga harus berada dalam memori, sehingga memori yang digunakan itu untuk source program ataupun juga interpreternya, gitu ya. Jadi harus dua-duanya itu ada di dalam memori. Kemudian kelemahan yang lainnya kalau pakai interpreter itu program aslinya itu tidak dapat dirahasiakan.
Jadi kalau mau menjalankan harus pakai program aslinya. Yang itu beda dengan compiler. Jadi bahasa C, Java gitu ya. Itu dia adalah compiler. Jadi compiler itu dia menerjemahkan seluruh instruksi dalam program itu sekaligus. Jadi contohnya tadi ya, kalau 2 baris, itu 2 baris itu dijalankan semuanya dulu. Jadi dia cari di mana mulainya, akhirnya di mana gitu ya, baru dijalankan semuanya. Kemudian proses pengkompilasian cukup dilakukan sekali saja gitu ya. Selanjutnya itu bisa dijalankan lewat satu file gitu ya, tanpa tergantung dengan program yang dibuat gitu ya. Jadi sebelum menjadi nanti maka jadi file Excel ya. Sebelum jadi file aplikasi itu nanti ada file yang ekstensinya itu adalah objek ya. Nah, objek itu nanti dia bisa dijalankan di dalam ini OS yang lain, compiler dengan operating system yang lain atau compiler yang lain gitu ya. Gitu. Nah, keuntungannya itu adalah eksekusinya dapat berjalan dengan cepat, sebab tidak ada lagi proses penerjemahan. Kemudian program sumbernya, program yang kita buat itu bisa dirahasiakan. Jadi kalau misalnya ada proyek gitu ya, maka ya yang dikasihkan aplikasinya aja gitu ya. Jadi aplikasi itu kan program yang sudah dalam bentuk kode mesin ya. Kelemahannya apa? Kalau dalam pengujian itu butuh waktu relatif lebih lama. Karena menunggu perintahnya benar semua dulu gitu ya, baru bisa dijalankan. Gitu. Nah, jadi proses di dalam bahasa C itu seperti ini. Nanti kita mengetikkan program itu, yang kanan ya. Kita mengetikkan program di dalam sebuah editor yang digunakan oleh IDE ya. Jadi untuk kita membuat aplikasi dengan bahasa C itu nanti kita ketikkan dulu gitu ya. Program kita itu di dalam sebuah editor. Nah, nanti kita biasanya filenya itu kita tambahkan extensionnya .c gitu ya. Nah, kemudian ini nanti kalau misalnya programnya itu kompleks, kita bisa membuat perintah-perintah yang itu kita terjemahkan sendiri. Tapi kalau program kita nanti belajar itu kita pakai file.h yang standar, yang sudah ada di dalam C. Yang itu kita tinggal pakai gitu ya. Tapi prosesnya sama gitu ya. Apakah itu standar ataukah kita buat sendiri, sama prosesnya seperti ini. Jadi artinya apa? Program-program yang kita buat itu nanti harus ada sebuah file header itu yang dia akan menerjemahkan perintah kita. Ini nanti setelah kita ketikkan programnya, contohnya ini ya. Nah ini, contohnya ini. Jadi setiap program di dalam C itu dia menyertakan gitu ya. File.h yang digunakan itu apa gitu ya. Nah, kalau ini pakai stdio.h. Ini sudah standar yang disediakan oleh C. stdio.h itu dia menerjemahkan apa? Dia menerjemahkan perintah printf ini. Gitu ya.
Jadi ini nanti sudah kita kita menggunakan header yang standar aja. Nah, tapi dengan kita include ini, artinya kita itu menyertakan file.h yang akan menerjemahkan perintah-perintah yang kita gunakan di dalam bahasa C. Baru selanjutnya dilakukan kompilasi, gitu ya. Jadi kompilasi itu akhirnya jadi file extensionnya di belakangnya OBJ ya. OBJ gitu ya. Nah ini nanti kalau programnya kompleks, filenya bisa jadi lebih dari satu gitu ya. Jadi filenya lebih dari satu, kemudian ada file-file library gitu ya. Nah ini nanti di link gitu ya. Sehingga jadilah file aplikasi. Jadi prosesnya ada dua ini ya. Ada kompilasi, ada linking gitu ya. Compiling, ada linking. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Masih Tidak, nunggu? Bu. Ya, belum ada, Bu. Sementara belum, Bu. Ye. Jelas, Bu. Nah, struktur penulisan program C itu terdiri atas dua ya. Ada sejumlah blok fungsi dan sebuah program yang dia itu mengandung sebuah fungsi gitu ya. Fungsi pertama yang harus ada dalam bahasa C itu dinamakan main atau fungsi utama. Ini harus ada. Kalau kita belum belajar pembuatan fungsi, maka nanti setiap program kita itu harus ada main-nya ini ya. Bukan setiap program, iya. Kalau nanti ada kita sudah bisa buat fungsi pun, itu harus tetap ada main-nya ini. Jadi main itu adalah jantung dari program yang kita buat. Tanpa adanya main, itu program kita nggak ada artinya apa-apa gitu ya. Sama kayak kita hidup gitu ya. Maka yang paling penting itu adalah jantung gitu ya. Orang nggak punya jantung nggak bisa hidup. Tapi nggak punya tangan masih bisa hidup gitu ya. Nggak punya ginjal satu masih bisa hidup gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi main itu adalah jantung dari program yang kita buat. Setiap fungsi itu terdiri atas satu atau beberapa pernyataan yang secara keseluruhan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas tertentu, gitu ya. Jadi apa maksudnya, gitu ya? Jadi maksudnya kalau misalnya kita mau membuat program untuk menghitung faktorial, gitu ya, atau sigma dari beberapa buah bilangan. Nah, maka nanti kalau itu adalah sebuah fungsi dan ternyata terdiri dari beberapa perintah, maka kita jadikan satu gitu ya. Beberapa perintah itu. Kemudian fungsi itu diawali dengan, kalau dalam bahasa C ya, awal atau beginnya itu diawali dengan kurung kurawal buka gitu ya. Kemudian ini ya, kurung kurawal buka. Kemudian akhirnya itu adalah dengan kurung kurawal tutup. Di antara kurung buka dan kurung tutup itu maka ada perintah-perintah dari bahasa C ya. Nah, struktur penulisannya seperti ini. Jadi memang harus ada file.h atau header, atau di sini dikatakan preprocessor directive dari fungsi standar yang digunakan. Jadi fungsi standar yang dia nanti akan menerjemahkan perintah-perintah di dalam C, ini harus kita include-kan. Gitu ya. Jadi kalau tadi pakai stdio.h gitu ya. Nanti kalau mau pakai fungsi-fungsi matematika, cosin gitu ya, maka pakai mat
.h gitu ya. Kemudian ada fungsi min, ini harus diawali dengan kurung kurawal buka, kurung tutup, di dalamnya ada perintah-perintah. Nah, selain min, nanti kalau kita sudah belajar fungsi, maka kita bisa buat fungsi-fungsi lain. Fungsi faktorial, fungsi permutasi, misalnya fungsi kombinasi, fungsi pendefinisian apakah sebuah bilangan itu bilangan genap atau enggak gitu ya. Fungsi sigma gitu ya, fungsi semacam-macam. Atau fungsi menampilkan. Nah, jadi kalau kenapa kok dibuat fungsi-fungsi atau dipecah gitu ya, nanti tinggal dipanggil aja di fungsi min supaya programnya itu mudah dibaca gitu ya. Nggak campur semua di dalam fungsi min. Sehingga dipecah aja kalau memang itu mempunyai tugas tertentu, jadikan aja fungsi, statementnya ada di dalam fungsi itu. Nah, di sini nanti tinggal satu baris saja panggil fungsi itu. Ya. Nah, jadi sehingga dengan demikian bahasa C itu adalah bahasa pemrograman yang terstruktur. Karena nanti dipecah-pecah dalam fungsi-fungsi itu ya. Di dalam include ini harus ada header yang dibuka ya. Nah ini nanti header itu boleh pakai tanda petik ganda, boleh pakai boleh pakai. Biasanya kita pakai kurung segitiga ini, maksudnya dimanapun file headernya itu dia akan bisa memanggil, mengincludekan gitu ya. Kalau pakai tanda petik ganda, file headernya itu harus satu direktori dengan programnya. Nah, nanti kalau di dalam pemrograman itu ada yang namanya input, ada yang namanya output gitu ya. Nah, kalau kita mau menuliskan gitu ya, outputnya itu nanti pakai perintah printf ini. Nah, kalau mau diinputkan, jadi diinputkan oleh user, maka nanti pakai perintah scanf. Nah, yang paling sederhana itu kita kan bisa mengoutputkan atau menuliskan. Nah, kalau kita mau menuliskan kalimat sederhana selamat belajar bahasa C, itu pakai perintah printf ini. Jadi printf dalam kurung tanda petik ganda, apa yang mau kita tulis? Nah, itu berada di dalam dua tanda petik ganda, kurung tutup. Nah, setiap perintah di dalam C itu diakhiri dengan titik koma. Gitu ya. Jadi jangan lupa. Biasanya kalau di awal-awal sering lupa ini titik komanya ini. Gitu. Nah, kemudian nanti kalau dalam bahasa C backslash itu dia punya arti tertentu atau dia itu digunakan untuk menuliskan karakter tertentu gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah enter. Maka kalau kita mau menuliskan selamat belajar bahasa C, kemudian diikuti dengan enter, nah, enter itu gimana menerjemahkannya gitu ya. Kalau di keyboard kan pakai tombol tertentu gitu ya. Nah, maka kalau dalam C itu pakai backslash n gitu ya. Backslash ini ya, backslash n itu artinya adalah enter. Kemudian kan karena tanda petik ganda itu tadi adalah menandakan perintah tertentu, dia untuk menulis kalimat yang akan di-outputkan, maka kalau kita mau menulis backslash tanda petik ganda, gimana? Maka
Kalau kita mau menuliskan tanda petik ganda pakai backslash petik ganda ini ya. Sehingga nanti yang muncul itu adalah petik gandanya ini di outputnya ya. Kemudian backslash itu adalah kita menuliskan backslash T itu adalah tab. Berarti nanti karakter yang kita tulis itu ada tabnya, ada menjoroknya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalau kita mau menuliskan apa? Menuliskan kalau di sini dikatakan argumen ya. Argumen itu maksudnya apa ya? Misalnya variabel yang itu diinputkan oleh user. Kita belum tahu variabelnya itu berapa gitu ya. Maka kan nggak bisa kita tulis di dalam kalimat ini gitu ya. Jadi karena kita belum tahu nilai yang dimasukkan oleh user itu berapa gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita belum tahu nilainya berapa, kita bisa menuliskan dengan pakai persen. Nah, pakai persen ini itu nanti tergantung variabelnya. Kalau variabelnya itu adalah bilangan bulat, maka pakai persen D, gitu ya. Kalau dia bilangan pecahan, maka pakai persen F. Kalau karakter itu pakai persen C. Kalau string atau kalimat yang itu misalnya diinputkan oleh user, maka kita pakai persen S. Gitu. Nah, ini adalah contohnya. Saya sedang belajar pemrograman. Nah, ini contoh yang pakai persen D ya. Jadi bilangan itu kan kita misalnya ini belum diinputkan ya. Ini misalnya, jadi kalau dalam pemrograman itu, kalau kita punya sebuah identifier itu pengenal. Nah, pengenal ini bisa variabel, bisa konstanta gitu ya. Maka kalau kita punya sebuah variabel, maka ini harus kita umumkan dulu. Jadi variabel yang mau digunakan dalam program itu apa sih gitu ya? Namanya apa sih gitu ya? Maka di sini namanya bilangan. Kemudian kita umumkan juga dia tipe datanya itu apa gitu ya. Jadi dia itu tipenya apa? Maka kita kenalkan juga tipenya adalah bilangan bulat gitu ya. Nah, nanti bisa juga kita inisialisasi. Misalnya dia 5. Nanti kita ganti, tinggal kita ganti di sini ya. Atau juga bilangan ini bisa diinputkan oleh user. Tapi kita belum belajar scanf ya. Jadi misalnya ini diisi 5. Nah, di sini dia mau menulis bilangan. Bilangan itu kan di sini enggak tahu gitu ya. Isinya berapa. Maka bilangan yang sebelumnya kita isi 5 ini, karena kita nggak tahu isinya berapa, maka kita bisa pakai persen D gitu ya. Pakai format persen D di sini. Apa yang ditulis? Isi dari bilangan ini. Kenapa Bu kok nggak langsung aja 5 gitu ya? Ya ini variasi ya. Jadi nanti kita bisa mengganti nilainya dari sini. Gitu. Nah, ini adalah contoh, ini adalah perintah yang lain. Jadi ini apa keluarannya, Anda bisa tebak ya. Kemudian Anda diminta untuk menuliskan di layar sebuah variabel namanya sum yang dia bertipe integer. Kemudian
menampilkan di layar string welcome gitu ya. Kemudian menampilkan di layar sebuah karakter dari variabel yang bertipe karakter. Ya, ini tadi tinggal dirubah-rubah aja. Kalau karakter itu pakai char ya. Kalau bilangan pecahan pakai float. Gitu. Ini pakai float ini ya. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Bu, izin bertanya, apakah mungkin untuk menyertakan lebih dari satu header file dalam satu program bahasa C? Bisa. Itu cara kerjanya bagaimana ya, Bu? Tinggal ditulis aja di bawahnya. Jadi, bentar. Sebentar ya. Bentar. Nah, jadi kalau di sini, kalau headernya itu apa? Ada 2, itu ditulis saja di sini. 2 gitu ya. Include lagi di bawahnya. mat.h misalnya gitu. Itu. Nah, mat.h itu apa gitu ya? Misalnya di sini Nasrim. Misalnya ini float hasil loss gitu ya. Misalnya sama dengan cos 1 per bilangan kali 3,14 atau kali pi ya. Nah, gini. Jadi mat.h atau gini ya. Ini terlalu ini mungkin. Kalau ini main 5 gitu ya. Main 5. Kalau ada 2 variabel, misalnya hasil absolut. Ini bisa pakai fungsi absolut, misalnya absolut dari bilangan. Maka di sini kalau mau menuliskan 2 variabel itu, ya gini aja. Besok kita coba ya. Ini. Siapa yang tanya tadi? Saya Pak Budi Wahyu, Bu. Iya. Gini, panggilannya Wahyu apa Budi? Budi. Budi ya. Ini Budi. Jadi ini boleh lebih dari 1, lebih dari 2, tergantung kebutuhan ya. Baik, Bu.
Kalau itu seumpama yang stdio.h itu dihapus, apakah fungsi lainnya akan terpengaruh, Bu? Kalau memang nggak pakai printf gitu ya, nggak pakai scanf, ini dihapus nggak apa-apa. Tapi program itu kalau dalam bahasa C itu secara umum menggunakan printf, scanf itu. Kecuali yang memang program-program misalnya untuk robot ya. Program-program C yang dia memang interface untuk hardware itu enggak perlu tampilan teks. Nah, itu bisa dihapuskan stdio.h-nya. Jadi stdio.h itu memang tergantung kebutuhan gitu loh, Budi. Kalau pakai perintah printf, scanf gitu ya, gets. Nah, itu pakai stdio.h ini. Gitu. Sama juga pakai perintah absolut tapi nggak mengincludekan mat.h, nggak bisa gitu ya. Gitu. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, tolong dipelajari yang PPT kedua ini ya. Nanti besok aja saya jelaskan setelah Anda membaca semua. Gimana, mau dijelaskan sekarang atau besok? Halo? Jika masih ada waktunya, bisa dijelaskan sekarang, Bu. Sekarang aja? Iya. Oke. Udah kelihatan ini ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sebentar, akan.
Jadi kita lanjutkan ya. Baik, Bu. Ya, jadi nanti emang ini juga kita butuhkan di dalam praktikum. Kita masuk ke materi kedua ini ya. Jadi nanti ada tipe data standar, kemudian bagaimana pendefinisian sebuah identifier. Jadi kalau kalian itu misalnya masuk di dalam kelas PJJ gitu ya, maka kan kalian dikenal dengan nama kalian gitu ya. Maka nanti sama gitu ya, kalau di dalam pemrograman, apakah itu nama mahasiswa ataukah mahasiswanya sendiri atau sebuah bilangan pun gitu ya, maka itu nanti harus ada pengenalnya gitu ya, harus ada namanya. Nah, kemudian nanti ada variabel, konstanta, kemudian ada operator, dan kemudian kita belajar operasi I/O. Nah, tipe data standar yang ada di dalam C itu untuk nanti itu dia menjadi tipe data dari identifier, maka identifier itu nanti ada konstanta, ada variabel. Kalau konstanta itu identifier atau pengenal yang dia itu nilainya tetap. Kalau variabel itu adalah identifier yang dia nilainya bisa berubah-ubah gitu ya. Jadi bisa berubah-ubah atau diubah selama eksekusi itu berlangsung. Nah, tipe data itu ada bilangan bulat. Nah, itu nanti kita bisa pakai pakai in gitu aja bisa, pakai short in bisa, pakai long in bisa, pakai sign in bisa. Jadi kalau sign in itu yang dia itu bisa positif, bisa negatif ya. Kalau unsigned jadi kalau sign itu bisa plus, bisa min gitu ya. Kalau unsigned itu dia hanya plus saja gitu ya. Kemudian kalau bilangan pecahan itu float ya. Jadi kalau nanti minggu depan saya pakai headset. Kalau bilangan pecahan yang dia itu ukurannya itu tidak besar, itu nanti pakai float. Kalau ukurannya besar itu pakai double ya. Kemudian kalau satu karakter saja itu pakai char ini ya. Jadi pakai CHAR. Kemudian kalau void itu nanti kita bahas di fungsi. Nah, ini adalah jangkauan gitu ya dari tipe data itu tadi. Kalau misalnya kita menggunakan karakter itu kan cuma sedikit ya. Jadi A, B, C, D sampai Z itu kan 26. Kemudian kalau huruf besar itu juga 26 gitu ya. Jadi
Sehingga jangkauannya nggak perlu besar-besar. 26 tambah 26 kan 52 ya, sehingga jangkauannya antara min 128 sampai 127 ini ya. Ini ukuran yang terkecil. Artinya dia adalah ukurannya 1 byte atau 8 bit. Jadi kalau karakter itu nanti disimpan di dalam memori itu 1 byte. Jadi Anda kalau punya memori itu kan ukurannya byte ya. Jadi punya hard disk ukurannya byte, memori ukurannya byte. Nah, itu artinya apa? Nanti kalau kita punya tipe data, tipenya karakter, dia disimpan di dalam memori ukurannya 1 byte. Beda dengan kalau integer. Integer itu dia ukurannya 32 bit atau 4 byte. Nah, dia bilangan yang bisa kita masukkan itu jangkauannya ini. Kalau float itu sama, gitu ya. Dia adalah 4 byte jangkauannya atau kawasannya ini, kawasan itu jangkauannya. Kemudian kalau double itu lebih besar lagi, dia 8 byte. Makanya tadi presisi ganda ya, itu pakai double. Nah nanti integer itu ada yang bisa lebih kecil kalau di depannya kita kasih kata short, gitu ya. Maka ukurannya adalah 2 byte. Jangkauannya adalah ini ya. Kalau long in sama sign in sama. Nah kalau unsigned itu min-nya enggak ada, tinggal 0 sampai jangkauannya ini ya, berapa juta ya. 4 miliar ya, sekitar 4 miliar. Sampai di sini ada yang bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Halo? Sementara belum. Enggak, Bu. Sementara enggak. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bu. Itu ya. Nah, aturan penamaan untuk sebuah variabel atau konstanta itu ada aturannya. Nggak bisa kita memberikan nama itu terserah pakai karakter dolar misalnya gitu ya, di awal itu pakai karakter dolar gitu, itu enggak bisa. Jadi aturannya apa? Dia harus diawali dengan huruf kapital A sampai Z atau huruf kecil A sampai Z ya. Atau pakai garis bawah boleh di awal ya. Jadi hanya ada 53 karakter ini kalau di awal. Yang kedua itu boleh berupa huruf untuk karakter kedua atau angka gitu ya. Atau garis bawah atau tanda dolar. Jadi yang selanjutnya itu boleh angka, boleh underscore, boleh dolar gitu ya. Kemudian kalau misalnya ini kalau diisi yang sekarang sudah tidak berlaku ini sepertinya yang ketiga ini ya. Kalau dulu itu jadi kalau kita punya dua variabel 31 karakter pertama itu sama gitu ya. Dia dibedakan di karakter ke-32 itu enggak ini ya, enggak beda. Jadi yang membedakan itu 31 karakter pertama. Supaya apa? Memang untuk membatasi penamaan variabel itu dibedakan pada 31 karakter pertama. Itu. Jadi supaya nggak panjang-panjang ya penamaan identifier itu. Nah, identifier itu tidak boleh dipisahkan oleh spasi ya. Jadi makanya tidak boleh anggota dari identifier itu spasi ya. Kemudian juga identifier itu tidak boleh hanya gitu ya menggunakan kata-kata yang dia mempunyai arti tertentu di dalam bahasa C. Contohnya int, if, gitu, while, for, gitu ya, void, gitu tadi ya. Loh, jangan dek.
Pipi, ini kok hilang itu kok Pi? Nah, kemudian seperti tadi ya, kalau kita mau memakai sebuah identifier, sebuah variabel gitu ya, maka kita harus mengumumkan atau disebut mendeklarasikan ya. Nah, mendeklarasikan ini gimana caranya? Maka bentuk umum deklarasi itu adalah diawali dengan tipe datanya, diikuti dengan daftar variabelnya. Contohnya di sini adalah int bil gitu ya. Float, luas. Nah, ini boleh langsung dua variabel, ada luas, ada radius. Maka kalau dua variabel sama-sama tipenya adalah float, langsung aja pakai koma gini ya. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa juga deklarasi langsung menginisialisasi. Menginisialisasi itu mengisi nilainya gitu ya. Bisa kayak gini. Bil integer bil sama dengan 10. Koma total sama dengan 0 gitu ya. Boleh seperti ini atau boleh juga deklarasikan dulu baru mengisi nilainya itu di bawahnya gitu ya. Tapi cara yang seperti ini lebih menghemat gitu ya. Kalau sudah mau inisialisasi langsung aja deklarasi langsung inisialisasi. Nah, kemudian berikutnya itu selain identifier itu selain variabel itu ada konstanta. Jadi konstanta itu adalah identifier atau pengenal yang dia itu nilainya tetap. Beda dengan variabel, maka konstanta itu tidak dideklarasikan. Namun seperti halnya dengan variabel, konstanta itu memiliki tipe. Nah, penulisan konstanta itu mempunyai aturan tersendiri sesuai dengan tipenya, tipe masing-masing ya. Maka pendefinisian konstanta itu menggunakan preprosesor direktif pakai tanda pagar diikuti dengan perintah define ya. Tanpa diakhiri dengan titik koma. Contohnya apa? Contohnya ini. Jadi sering kita kalau dalam matematika kan punya konstanta ya. Pi misalnya 3,14. Nah, kalau bilangan pecahan itu kalau kita menginginkan tipenya itu float harus di belakangnya ini tertulis F ini ya. Karena kalau enggak itu nanti 3,14-nya itu dia dimasukkan double. Defaultnya itu double. Nah, kalau double kan eman ya memorinya ya. Karena 8 byte tadi ya. Sehingga kalau kita menginginkan ini disimpan di memori 4 byte aja gitu ya. Karena kalau float nggak ada ya yang 2 byte ya. Jadi 1 byte juga nggak ada sehingga 3,14 ini ukurannya float aja gitu ya. Maka di belakangnya pakai F. Atau kita punya konstanta sendiri misalnya nanti untuk looping itu kita butuh maksimalnya cuma 10 aja gitu ya. Maka kita bisa mendefinisikan max ini dengan 10. Nah, itu contohnya seperti ini. Jadi penggunaan konstanta itu gunanya untuk apa? Kalau memang nanti itu maksimal sebanyak 10 itu banyak digunakan, daripada kita menulis 10 di bawah gitu ya, maka kita jadikan aja konstanta ya. Kenapa? Nanti kalau mau mengganti maksimalnya, ternyata kurang 10. Harusnya 100 gitu ya. Nah, kalau nggak pakai konstanta kan harus mengganti bilangan 10 yang ada di setiap perintah di bawahnya tadi ya. Kalau berulang gitu ya. Kalau kita jadikan konstanta, tinggal dirubah aja di sininya konstantanya. Tinggal nanti
identifier konstantanya ini yang dipakai. Jadi kita bisa coba ya, kalau sudah di looping gitu. Nah, konstanta ini itu sesuai dengan tipe datanya ya. Kalau string ya berarti dia berada di dalam tanda petik ganda. Kalau karakter berada di dalam petik tunggal. Integer langsung aja. Kalau float di belakangnya pakai F. Kalau nggak tanpa F ini berarti 8,75 ini tipenya double ya. Nah, kemudian nanti kalau di dalam pemrograman kita juga menggunakan operasi. Jadi operasi itu kayak gini ya. B sama dengan B kali B min. Nah, ini operasi. Operasi matematika itu sudah sering kita gunakan. Jadi dalam kehidupan yang sederhana aja kita mau jualan gitu ya, itu pakai operasi plus, operasi minus gitu ya, yang paling sederhana. Nah, sama di dalam pemrograman itu nanti kita menggunakan operasi juga. Nah, operasi itu melibatkan operator sama operan. Ingat ya. Jadi kalau operan itu apa yang mau dioperasikan? Kalau operator itu dia menggunakan operasi apa gitu ya. Operasi apa yang digunakan itu namanya operator. Nah, operator ini itu nanti dia bisa unary operator. Unary operator itu adalah operator yang dia membutuhkan satu operan. Contohnya adalah sign operator ya. Jadi misalnya minus, plus gitu ya. Cuman satu operator aja, satu operan aja. Jadi minus C gitu ya. Siapa ini? Jam sekian baru masuk. Nah, ini operator yang membutuhkan satu operan. Ada operator yang membutuhkan dua operan, plus, minus, kali, bagi, gitu ya. Sisa bagi itu membutuhkan dua operan. Ini disebut binary operator ya. Kemudian ada ternary operator. Ini nanti dibutuhkan kalau di kondisional ya. Artinya ini pakai tanda tanya ya. Tanda tanya, kemudian titik 2 ini. Jadi kalau ada hasil sama dengan dalam kurung X lebih besar dari Y, tanda tanya, kemudian 0, titik 21, titik koma, ini artinya apakah X lebih besar dari Y gitu ya. Kemudian kalau iya, maka hasilnya diisi dengan 0, kalau tidak, hasil diisi dengan 1. Gitu. Nah, operator itu nanti ada kali, maka dia pakai asteris ini, bagi itu pakai slash, nah, nanti ada sisa bagi. Jadi sisa bagi itu kalau 5, sisa bagi itu modulus ya. Jadi sisa bagi antara 5 dengan 2 itu adalah 1. 5 dimodulus dengan 2 itu sisanya adalah 1 gitu ya. 10 dimodulus dengan 4 sisanya adalah 2 gitu. Gunanya untuk apa ini nanti? Kita seringkali juga membutuhkan ini untuk mendefinisikan misalnya sebuah bilangan itu ganjil atau genap. Maka pakai operator ini. Jadi kalau bilangan itu dimodulus 2 sama dengan 0 berarti genap. Kalau sama dengan 1 berarti ganjil, kan gitu ya. Kemudian operator plus itu untuk penjumlahan, min untuk pengurangan. Yang unary itu minus sama plus pakai minus sama plus ini. Ini adalah contoh
penggunaan operator aritmetika. Nah ini, jadi ini masukkan nilai A, B, C, pisahkan dengan koma, gitu ya. Maka nanti, maaf ini pisahkan dengan spasi ya, karena di sini pakai spasi. Ini pakai perintah scanf. Scanf sama printf itu dia diterjemahkan di header stdio.hi ya. Jadi diinputkan langsung 3 angka A, B, C, tipenya adalah float. Nah, A, B, C ini digunakan untuk apa? Menghitung D atau diskriminan ya. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC ya. Jadi B kali B min 4 kali A kali C. Nah, hasilnya itu nanti ditulis di sini. Nah, ini yang saya sampaikan ya. Pakai format itu karena kita belum tahu nilai A, B, C-nya itu berapa. Karena nanti akan diinputkan oleh user gitu ya. Nah, hasil dari penghitungan atau operasinya kita juga menuliskannya pakai format %f. Kenapa? Karena D-nya ini itu adalah tergantung nilai A, B, sama C yang diinputkan oleh user. Gitu. Besok kita coba. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Apakah penting untuk menggunakan huruf kapital semua yang mendefinisikan konstanta dalam bahasa C, Bu? Nah, itu konsensus ya. Jadi konsensus itu kesepakatan. Walaupun sebenarnya pakai huruf kecil pun bisa gitu ya. Nah, kemudian saya lupa ya. Kalau dalam bahasa C itu untuk identifier itu huruf besar itu beda ya dengan huruf kecil. Jadi kalau kita punya Anda gitu ya, identifier Anda satunya pakai A-nya huruf besar, satunya huruf kecil, itu 2 variabel yang beda. Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi kalau konstanta pada umumnya pakai huruf besar semua gitu. Jadi untuk apa? Ya untuk nanti kalau para programmer itu sudah tahu gitu ya. Oh, kalau huruf besar semua ini konstanta, ini bukan variabel biasa gitu ya. Kalau variabel biasa itu bisa campuran antara huruf besar dengan huruf kecil atau huruf kecil semua gitu ya. Gitu. Oke, nanti slide ke-13 sampai yang terakhir saya jelaskan besok ya. Sebelum kita masuk praktikum. Baik, Bu. Sekarang sudah jam 6. Ada yang ditanyakan lagi? Sementara belum, Bu. Oke, sudah di etol absen semua ya? Sudah. Sudah, Bu. Jadi kalau nggak ada yang ditanyakan, kita insya Allah ketemu besok. Oh ya, untuk konsep pemrograman ini insya Allah nanti setelah UTS yang ngajar Bu Yuliana ya, Pak Parwan ya. Karena memang jamnya banyak dalam 1 minggunya, sehingga yang ngajar 2 dosen ya. Jadi nanti saya ngajar sampai di UTS evaluasinya. Baik, Bu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu.